Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara dan Shalom. Haleluya. Kita kembali berjumpa Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah online untuk GBI Sungai Yordan Taman Ratu Indah hari ini. Dan saya percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang Tuhan mau limpahkan buat setiap kita. Ada berkat yang limpah dari Tuhan. Baik secara rohani yang saudara terima dan juga secara jasmani yang Tuhan sudah janji buat setiap kita. Saat kita datang berkumpul bersama-sama memuji menyembah Dia. Biar di hari Minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama satukan hati kita sama-sama dengan keluarga yang ada, mari sama-sama fokuskan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Saya tahu kita sedang di rumah, tapi saya juga tahu bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Tuhan ada di rumah bersama-sama dengan saudara. Kau menyerahkan hatimu dan hidupmu, Dia akan menyertai saudara. Boleh sama-sama kita satu hati kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau Tuhan yang luar biasa. Di hari Minggu ini Tuhan kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami datang dengan semua yang ada pada kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Dan kami mau katakan kepadamu, Bapa kami memerlukan Kau. Kami mau katakan kepadamu, Bapa, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Kalau kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada hari-hari ini semua karena kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan kami datang di hadirat-Mu hari ini. Kami mau datang untuk memuji menyembah Engkau. Sebagai bentuk syukur kami. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami. Kami tahu itu tidak cukup untuk membalas kasih-Mu bagi kami. Tapi kami mau datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Menyatakan Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Biar Kau sendiri yang juga akan berbicara kepada kami lewat isi hati-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Bapak biar sungguh hari ini kami mengalami pemulihan. Sungguh hari ini kami mengalami kemerdekaan. Sungguh hari ini kami mengalami manifestasi dari Roh Kudus yang dicurahkan buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami memulai ibadah online hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap memulai dan memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Woo. Kalau saudara di rumah sudah bisa tepuk tangan, mari tepuk tangan sama-sama saya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Boleh lihat suami, istri, anak-anakmu dan katakan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Katakan kepada kiri kanan Bapak Ibu Saudara di rumah, bilang, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Saling memberkati Bapak Ibu Saudara. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Kami akui Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
urapannya yang memulihkan negeriku, memulihkan negeriku. Oh, oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Lihat kepada rekanmu yang ada di rumahmu dan katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Bersorak sama-sama, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Sekali lagi yuk, katakan sama-sama, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Yang percaya katakan haleluya. Thank you Jesus. Percaya bahwa ada anggur baru yang Tuhan curahkan buat saudara dan saya, minyak baru yang Tuhan curahkan buat saudara dan saya hari ini. Saya tahu bahwa hari-hari ini Bapak saudara dan saya, kita sungguh memerlukan itu. Anggur yang baru bicara soal sukacita, minyak yang baru bicara pengurapan. Biar pengurapan itu sungguh mengajar kita. Dan mari, biar firman Tuhan juga mengajar kita hari ini. Pesan Tuhan, isi hati Tuhan, mengajar setiap kita hari ini. Supaya kita berjalan dalam kebenaran-kebenaran. Roh Kudus, Kau sendiri yang beracara dalam hati setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka hari ini. Beracara dalam hati mereka Tuhan. Thank you Jesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa aku, haus akan Engkau. Yang rindu katakan sama-sama saya. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari nyanyikan sama-sama dari awal, katakan bagaikan tanah kering yang merindukan air,
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, sebab kami rindu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan, mengalir Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di rumah kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku, mengalir Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di kota kami, di kota kami, oh mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di negeri kami, di negeri kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan kami Tuhan, pulihkanku, pulihkan kami, pulihkanku, haleluya, 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 mengalir kuasa-Mu Tuhan, memenuhi setiap hati yang terbuka hari ini untuk Engkau penuhi, mengalir Roh Kudus, mengalir bagi setiap keluarga yang datang terbuka untuk menyembah, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, penuhi hati kami hari ini dengan kasih yang abadi, mengalir dan mengalir, oh ya bashanaranamayaramo, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Yesus saja, mengalir hari ini, mengalir dan penuhi setiap kami. Thank you Jesus. Ramasya.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Masih sehat? Bergairah? Semangat? Atau loyo? Kata anak muda sedang gegana alias gelisah, galau, dan merana karena bisnis terhenti, pabrik tak bisa jalan produktif, gaji karyawan harus jalan terus, work from home, pusing dengan PHK, bayar pesangon, diam di rumah, get bored, atau jenuh, bosan. Situasi memang sulit. Pergerakan masih terbatas. Orang sudah banyak yang berkeluh kesah, sehingga muncul pelesetan-pelesetan. PSBB katanya penghasilan sudah babak belur karena non-job atau tanpa penghasilan. PSBB juga berarti pelebaran seluruh bagian badan karena makan terus, diam di rumah, stres. Dengarkan kisah ini. Ada seorang kaya melihat dari jendela seorang miskin sedang mengais barang rongsokan di sebuah tong sampah. Orang kaya itu bersyukur sebab hidupnya tidak seperti orang miskin itu. Orang miskin melihat seorang pengemis sedang meminta-minta bertelanjang dada. Orang miskin bersyukur sebab hidupnya tidak seperti pengemis. Pengemis yang sedang meminta-minta tiba-tiba melihat ada orang sakit dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Pengemis itu bersyukur sebab dia tidak sakit. Saat orang sakit sampai di rumah sakit, dipindahkan ke kereta dorong, dia berpapasan dengan kereta jenazah. Orang sakit bersyukur sebab ia masih hidup. Orang mati nggak ada ceritanya karena nggak bisa lihat, nggak bisa merasa apa-apa. Nah, coba renungkan, mengapa orang kaya, orang miskin, pengemis, orang sakit masih bisa bersyukur? Karena mereka bersyukur atas apa yang masih ada, bukan apa yang sudah hilang. Sedikitnya kita masih harus bisa bersyukur masih hidup, masih sehat, masih kuat, masih ada istri, masih ada anak, makan 3 kali sehari. Saya cuma 2 kali sehari buat kesehatan. Bagaimana kita bisa bertahan saat COVID-19 mewabah lalu bisa kembali pulih normal seperti biasa? Kita harus memiliki keberanian. Berani untuk hidup, bukan berani untuk mati. Berdesakan, kumpul, tanpa pakai masker, tidak mencuci tangan setiap kali kita memegang sesuatu. Anda memerlukan sebuah kekuatan super power untuk berani move on, meneruskan langkah hidup saat kegiatan harus terhenti. Presiden Jokowi menyebutnya berdamai dengan corona. Karena virus ini akan masih tetap harus terus ada, tak mungkin hilang, seperti yang dinyatakan oleh Badan Kesehatan Sedunia atau World Health Organization. Di hari Pentakosta ini, saya ingin bicara tentang power to change, kuasa untuk berubah. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ditulis, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai di ujung bumi. Itu adalah janji Tuhan sebelum ia kembali ke dalam kemuliaannya di sorga. Janji tentang power atau kuasa itu dinyatakan, dibuktikan 10 hari kemudian saat Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah salah satu dari 3 perayaan Yahudi yang wajib dirayakan oleh orang-orang Yahudi dewasa di Bait Allah di Yerusalem. Dalam Kisah Rasul pasal 2 dikisahkan bahwa orang-orang Yahudi diaspora atau hidup di perantauan di luar negeri datang ke Yerusalem
untuk merayakan perayaan Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kelima. Di ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan mereka adalah orang-orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Saat murid-murid berkumpul di Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan untuk memberi mereka kuasa agar murid-murid memiliki keberanian untuk move on setelah Yesus tidak bersama-sama mereka secara fisik. Kuasa itu membuat mereka berubah. Mereka yang asalnya sedih, takut, menyangkal Yesus, dan lari tercerai-berai menjadi orang-orang yang berani. Mereka diberi kemampuan untuk berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa orang Yahudi perantauan, dan hari itu kira-kira 3.000 orang menjadi percaya saat Petrus menjelaskan bagaimana Yesus hidup, mati disalib, dan dibangkitkan kembali. Jangan gagal paham tentang Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya soal glosolalia saja atau berbahasa roh saja. Murid-murid sudah berbahasa roh dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh para pendatang untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan Allah yang besar seperti yang diuraikan Petrus. Tapi bahasa roh juga atau glosolalia dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4, bahasa roh juga digunakan untuk membangun diri sendiri. Kalau iman kita kuat, maka kita punya keberanian untuk menerima apa saja yang terjadi dalam hidup ini. Itu yang kita perlu sekarang ini. Saat bisnis terhenti, mata pencaharian hilang, kesehatan terganggu, dan harus stay at home, dan sebagainya. Kita harus punya keberanian untuk menghadapi kenyataan. Aristoteles, seorang filsuf dan ahli matematika Yunani yang hidup tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, berkata, "You will never do anything in this world without courage. It is the greatest quality of the mind next to honor." Anda tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa dalam dunia ini tanpa keberanian. Itu adalah kualitas mental terbesar sebelum kehormatan. Artinya, Anda harus berani dulu berbuat sesuatu sebelum menerima kehormatan. Nah, persoalannya, keberanian seperti apa yang diperlukan saat ini? Yang pertama, keberanian untuk menerima kenyataan. Petrus dalam Kisah Rasul 2:13 berkata, "Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Murid-murid yang penuh Roh Kudus itu sadar mereka tidak mabuk karena hari masih pagi. Orang biasanya minum-minum sampai mabuk waktu malam. Kenapa mabuk? Biasanya orang mabuk kan stres karena rugi, gagal rumah tangga, atau sakit terus-menerus. Murid-murid sudah ditinggal oleh Yesus Sang Guru. Mereka harus berani meneruskan misi agung Yesus menjangkau dunia. Sekarang sadari kenyataan apa yang harus kita terima saat ini. Ada kematian, yaitu memang real. Dikatakan di negara kita ada 22.000 orang lebih yang positif terpapar coronavirus, dan ada 1.300 orang lebih yang mengalami kematian. Di dunia ada lebih dari 5 juta orang positif terpapar, dan ada kematian lebih dari 350.000 orang. Ini bukan konspirasi yang mengatakan virusnya mana. Virus itu ada.
wabah dan kematian itu ada. Memang kita tidak tahu berapa yang sungguh-sungguh mati karena virus corona. Kematian banyak menimpa orang tua 50 tahun ke atas dan penyakit bawaan seperti diabetes, paru, jantung, dan kanker. Mungkin Anda telah kehilangan orang-orang yang Anda kasihi. Itu realita yang harus dihadapi dengan berani. Tidak cuma kematian, juga ada kerugian secara materi, secara ekonomi. Badan Dunia mengatakan ekonomi dunia mungkin kehilangan lebih dari 2,7 triliun US dollar atau lebih dari 40.000 triliun rupiah. Bagaimana mungkin? Karena hotel, mall, toko-toko, restoran, travel, transportasi, darat, laut, udara, industri, dan sebagainya semua terhenti, baik sementara waktu maupun selamanya karena bangkrut. PHK sudah ratusan juta orang. Mungkin ada juga sudah kehilangan pekerjaan atau bisnis. Itu realita yang harus kau hadapi dengan berani. Bagaimana hidup dengan situasi kondisi seperti ini? Jangan terbuai. God is larger than corona. Orang yang membegitukan kita juga mati. Masih ingat ada klaster STBT ada ratusan orang yang terpapar. Masih ingat ada klaster GBI di Lembang, banyak yang mati juga, nggak cuma terpapar. Banyak orang ribut dengan soal tanda darah di pintu pasti selamat. Yang datang darah pasti mengalami kematian. Situasi sudah berbeda. Jangan terpapar kemudian terlena, akhir zaman sudah sampai. Jangan terima vaksin yang katanya ada chipnya akan dipasang, ada angka 666. Ada orang mengaku pergi ke kutub melihat laboratorium di mana vaksin itu dibuat. Masa Paulus perang sudah ada mungkin lebih banyak zaman dulu dari sekarang. Karena belum ada organisasi dunia yang mengatur perdamaian. Wabah setiap 100 tahun muncul sangat dahsyat, jutaan orang mati. Apa angka 66? Itu cuma sekedar komputer. World Wide Web, jaringan internasional sedunia. Chips, mereka ada chip dipakai dalam komputer, dipakai dalam TV, dipakai dalam handphone, smart handphone, air condition, microwave, remote control, smartwatch, semua pakai chips. Itu adalah komputer. Ya. Kenapa kita mesti ribut soal itu sekarang? Anda mengklik Google, mencari sesuatu di website, itu memakai World Wide Web, memakai 666 itu angka, wow itu angka 6, angka manusia, maka 3 kali World Wide Web 666. Ya. Itu link website. Sekarang kita bisa ibadah online karena ada jaringan seperti itu. Kenapa baru sekarang kita ribut? Yesus mau datang. Yesus memang akan datang, tapi tak seorang pun tahu kapan. Ia datang seperti pencuri waktu malam, artinya nggak ada orang sadar. Mari kita lihat realita. Terima realita coronavirus dan bagaimana hidup dengan new normal. Kata istilah dunia sekarang, hidup dengan standar normal yang baru. Seperti apa? Kita belajar menjaga kebersihan. Ini saatnya sekarang kita belajar hidup bersih yang selama kita abaikan. Memakai masker agar mulut kita tertutup, hidung kita tertutup, supaya apa? Tidak tertular dan menularkan virus. Kita cuci tangan setiap habis kita memegang benda, mungkin bekas pegang orang banyak, ratusan ribuan orang, apalagi uang yang dekil, yang banyak bakteri dan banyak virus ada di sana. Saya bingung ada orang bisa mencium-cium itu uang yang dekil, menjepit di mulut, di bibirnya, kemudian taruh juga uang dalam kantong, dipegangin terus. Bayangkan, itu saatnya kita hidup sehat, hidup bersih. Biasakan mungkin ganti baju kalau kita pulang dari luar, juga sepatu kita buka, nggak dibawa masuk ke dalam. Nggak cuma kebersihan, new standard, hidup dalam normal yang baru itu. Juga ketertiban. Jaga jarak, artinya kalau ngantri, ya ke belakang. Bukan ngantri itu di depan semua. Itu kebiasaan yang jelek.
kebersamaan dalam keluarga. Sekarang kita ada dalam lingkup PSBB. Kita mesti work from home, mesti business from home. Nah, saatnya kita memikirkan keluarga yang mungkin selama kita sibuk terlupakan. Kita punya waktu dengan mereka sambil bekerja, punya waktu dengan mereka sambil melakukan bisnis. Seorang menulis, happiness is the art of never holding in your mind the memory of any unpleasant thing that has passed. Artinya, kebahagiaan adalah seni melepaskan ingatan akan segala hal yang tidak nyaman apa yang telah terjadi. Bapak juga mengatakan, let bygone be bygone. Yang sudah terjadi, biarlah itu terjadi. Ini realita kehidupan. Ada kematian, ada kerugian. Mari kita hadapi dan hidup di tengah-tengah seperti itu menjadi satu new normal, normal yang baru. Anda harus berani untuk menyatakan bahwa Allah itu baik. Kalau memang ada kerugian, kehilangan, atau bahkan kematian, kita harus berani meredefinisi tentang wabah atau kematian. Dalam perjanjian lama memang hal-hal itu adalah aib, malapetaka, adalah kemalangan. Tapi kenapa terus harus berkutat dengan ayat-ayat dalam perjanjian lama? Untuk apa Yesus memulai lembaran perjanjian baru? Bukankah ia datang memperbaharui, menggenapi, memperbaharui perjanjian itu? Kita harus belajar perjanjian lama untuk mengerti perjanjian baru. Nah, mari kita renungkan. Sekarang kitalah Israel rohani, umat pilihan, imamat rajani, yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang yang ajaib. Kita adalah Israel rohani yang sejati. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bukan Israel yang di sana di Timur Tengah. Berkat jasmani kekayaan dalam perjanjian lama adalah kebahagiaan dalam perjanjian baru, karena sorga ada dalam hati kita. Roma 14 ayat yang ke-17. Kemalangan dalam perjanjian lama adalah ujian iman dalam perjanjian baru. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 2-4, anggaplah sebagai satu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena kamu tahu ujian terhadap imanmu. Apa yang kita hadapi sekarang? Realita, kerugian, kematian, kehilangan, keterbatasan adalah ujian iman buat kita, agar kita sempurna dalam hidup ini. Dalam Filipi 1:21 dikatakan oleh Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita sudah berjaga, udah jaga jarak, jaga kebersihan, masih juga kena penyakit, dan kemudian harus kehilangan nyawa kita atau nyawa orang yang kita kasihi. Ini definisi yang baru dari perjanjian yang baru. Mati adalah keuntungan. Kenapa? Kita berpindah ke dunia yang lebih baik, yang tak ada air mata, yang tidak lapar, tidak haus, dan tidak ada perpisahan lagi. Yang kedua, kita berani menyatakan tentang kebesaran Allah. Saat orang kehilangan bisnis, pekerjaan, kesehatan, atau orang yang dikasihi, apa ucapan mulut mereka? Di mana Tuhan? Tuhan tidak adil. Kenapa harus ada wabah yang seperti ini? Saat penuh Roh Kudus, murid-murid mampu menyatakan perbuatan Allah yang besar. Kisah Rasul 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saat-saat seperti sekarang ini, kita perlu super power untuk punya keberanian menyatakan perbuatan Allah yang besar. Jangan hanya melihat yang sudah hilang, lihatlah kebaikan Tuhan. Bukankah sering bernyanyi, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia.
Kebaikan seperti apa? Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23 dan 24. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Allah kita adalah Allah yang baik. Ia telah memberikan Yesus Kristus Putra yang tunggal bagi kita, memberikan yang terbaik. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal. Roma 8:32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri mati disalib di kayu salib di Golgota, mana mungkin Ia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Ada seorang pelayan restoran namanya Bruce, pelayan restoran yang biasa kerja di Steak and Shake di Indianapolis, di Amerika Serikat. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, bekerja sendiri. Begitu banyak tamu, membawa makanan, membersihkan meja. Ia kerja keras tanpa mengeluh. Ia selalu tersenyum tanpa ia sadari ada seorang pelanggan Misio yang sering datang tiap Rabu makan di situ memperhatikan. Selesai Miss Bruce bekerja, Misio memberikan uang tips. Yang dipikir oleh pelayan itu hanya $46. Makanya berkata, terima kasih Misio, engkau sangat baik. Tapi kemudian dia melihat cek itu, tulisannya $462, kira-kira 7 juta, hampir 7.000% dari yang seharusnya. Dia berkata, saya nggak pantas menerima ini terlalu besar. Kata Misio, engkau pantas. Engkau melakukan yang terbaik tanpa mengeluh. Sekarang kita sedang stay at home. Bulan Maret yang lalu, ada hamba Tuhan yang ingat saya sekeluarga, mengirimkan berkat. Bulan April, ada gereja kecil yang memikirkan kami sekeluarga, mengirim berkat. Ada sembako, ada telur, ada minyak, ada kue. Bulan Mei, kembali ke gereja, memikirkan kami, mengirimkan berkat. Manusia bisa lupa, gereja bisa lupa, tapi Tuhan tidak. Maka kita bisa bernyanyi, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita mesti berani menyatakan perkara-perkara besar, nggak cuma Allah Maha Kasih. Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Ia berkuasa membangkitkan Yesus dari kematian. Roma 8:31, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah Bapa sanggup membangkitkan Allah Anak Yesus dari kematian, Ia pun sanggup membangkitkan kekuatan kita yang lemah, kekuatan kita yang hilang, yang loyo. Mazmur 12 ayat 20, Matius 12 ayat 20 mengatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Itu kata-kata Tuhan Yesus saat Ia membangkitkan orang yang lumpuh sebelah tangannya pada hari Sabat. Tangan yang lemah menjadi kuat kembali. Ia mampu membangkitkan kekuatan kita kembali untuk bangkit dan hidup dalam new normal atau standar normal yang baru. Mintalah kekuatan untuk bertahan dan terus melangkah di saat yang seperti ini. Yang kedua, Ia sanggup membangkitkan kita dari kejatuhan. Ada sebuah kisah yang saya baca tentang anak seorang sopir angkot. Bapaknya cuma jebolan SMP dan ibunya
SD juga tidak tamat. Anak supir angkut bernama Iwan Setiawan, lahir tahun 74. Dia kemudian bisa kuliah, masuk IPB jurusan MIPA, jadi lulusan terbaik tahun 97. Kemudian bekerja di Nielsen Research, sebuah perusahaan Amerika yang ada di Jakarta, tapi kemudian ia ditarik kantor pusat di Amerika. Ia bekerja tekun di sana. Ia punya pangkat kedudukan menanjak luar biasa. Dari Senior Data Processing Executive, naik pangkat menjadi Manager Data Processing Executive. Naik pangkat lagi menjadi Senior Manager Operations, sampai kemudian menjadi Director Internal Client Management yang membawahi 2 benua. Setelah 10 tahun tinggal di Amerika, melewati 10 autumns, 9 summers, 10 musim rontok dan 9 musim panas, ia pulang ke Indonesia membuka perusahaan data sendiri. Dan lahirlah novel yang berjudul 10 Autumns, 9 Summers yang diangkat ke layar lebar. Jadi oleh Tuhan, seseorang menulis, "Open your closed mind and close your open mouth." Buka pikiran yang buntu karena masalah, karena situasi sekarang seperti ini. Tutup mulut yang selalu ngomel saja, komplain karena habisnya. Sebagai yang terakhir, coba renungkan kata-kata dari seorang biarawan Katolik yang bernama Santa Franciscus de Assisi yang hidup tahun 1182 sampai 1226. Dia mengatakan, "Start by doing what is necessary." Mulailah melakukan hal-hal yang perlu. Then do what possible. Kemudian lakukan apa yang mungkin bisa. Dan terakhir, and suddenly you are doing the impossible. Tanpa Anda sadari, Anda sedang melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Mintalah kuasa itu untuk mengubah diri kita, agar kita berubah, untuk berani menerima kenyataan saat ini. Semua memang sedang terhenti, tapi kita harus move on dalam new normal. Mulailah lakukan apa yang perlu. Sekarang saat kita mesti tinggal di rumah, kerja dari rumah, bisnis dari rumah, mungkin banyak penghematan bisa kita lakukan. Kita nggak banyak menggunakan kartu kredit, karena kita nggak pergi ke mall, nggak pergi ke salon, nggak hangout di mana saja. Kita menghemat transportasi, bensin. Kita menghemat baju, nggak perlu pakai baju kantor yang bagus-bagus. Kita perlu bisa menghemat dengan harus pakai makeup tiap hari. Jadi di rumah itu jangan makan melulu. Lakukan apa yang perlu. Ada seorang ibu pakai baju bagus di rumah. Pembantunya bertanya, "Ibu mau kemana?" Kata majikannya, "Nggak kemana-mana. Kau pakai baju baru, yang bagus." "Ah, pengen aja." Di rumah pun masih boros dia. Besoknya lagi, pembantunya heran, "Ini ibu pakai baju bagus, bawa tas branded yang mahal, harganya ratusan juta." Si pelayan bertanya lagi, "Ibu mau kemana?" "Nggak kemana-mana." "Loh, kok pakai dandan tas yang mahal?" Dia buka tasnya, isinya adalah pembersih kaca dan kain elap. Dia mau ngelapin jendela-jendela. Bisa kita lakukan di rumah sementara kita di rumah. Nggak usah berdandan mewah-mewah, nggak usah bawa tas-tas branded yang mahal harganya. Hiduplah sederhana, lakukan apa yang bisa perlu. Yang kedua, lakukan apa yang mungkin. Di rumah sekarang, buka, lihat peluang-peluang. Online bisnis, kuliner, catering, properti, jasa apa saja bisa kita lakukan. Saya punya ponakan, mereka bekerja sebagai event organizer, wedding organizer. Sudah 3 bulan tertunda puluhan event.
puluhan wedding ditunda kan harus di rumah. Tapi mereka buka cakrawala, lihat peluang, bisnis kuliner. Mereka bawa barang dari mana saja dijual tiap hari. Mereka sibuk dengan bisnis yang baru. Mari kita lakukan itu. Lihat peluang, apa yang mungkin kita lakukan. Maka kemudian kuasa itu akan menuntun kita untuk melakukan yang tidak mungkin. Ibu-ibu rumah tangga bisa menjadi pebisnis handal, menghasilkan uang. Amin. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa buat Anda semua. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang aktivitasnya harus terhenti saat ini. Kami harus menerima kenyataan dan hidup dengan new normal atau kondisi normal yang baru. Biarlah kuasa-Mu memberi kemampuan untuk kami melakukan yang tidak mungkin. Dalam nama Yesus. Amin. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi sama-sama katakan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengakhiri kebaktian kami di rumah-rumah di dalam perjumpaan kudus. Kami ucap syukur atas firman-Mu, ucap syukur atas kebaikan, kasih-Mu. Dan saat ini, sebelum jemaat-Mu beraktivitas, biarlah Tuhan Engkau memberikan berkat yang berkelimpahan bagi jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari Bapa Surgawi. Diberkatilah seluruh keluarga-Mu. Amin. Diberkatilah anak cucu-Mu. Amin. Diberkati dalam kesehatan-Mu. Amin. Diberkati segala pekerjaan dan usaha-Mu. Amin. Kau selalu berhasil. Amin. Studi anak-anak berhasil. Amin. Yes. Anak-anak-Mu dibikin masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang sempurna. Perlindungan darah Kristus memproteksi saudara sekalian. Biarlah tiap hari saudara dibungkus tutup dengan kuasa darahnya. Terimalah, terus terima proteksi darah Yesus. Karena darah Yesus berkuasa untuk melindungi dari segala virus apapun, termasuk corona. Amin. Terimalah kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dari Roh Kudus
menyertai saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan pada saya, amin. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata. Sekali lagi yuk katakan sama-sama, anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Di Tokopedia.